wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Bulamin apa? Ada suratnya? Siapa lagi? Atila, kemana dia? Itu aja? Oke. Minggu kemarin kita belajar apa? Siapa yang bisa jawab? Iya, Hanifah. Tentang tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa kimia. Di tata nama senyawa kimia apa yang kita pelajari, Nak? Itu tentang penamaan senyawa biner kovalen, terus biner ionik sama senyawa poliatom. Juga cara menentukan bilangan oksidasi. Oke, ketiga bilangan tuh apakah semuanya udah paham? Bisa kita masuk ke materi baru lagi, Nak? Ada yang tahu materi kita sekarang tentang apa? Oke. Sebelum Ibu masuk, ada yang tahu apa itu reaksi kimia? Kemarin di tata nama senyawa kita belajar apa? Secara garis besarnya. Kalau tabel periodik kan unsur. Kalau tata nama senyawa, senyawanya. Kalau sekarang di reaksi kimia dan persamaan reaksi kimia, kita belajar apa berarti? Oke, Raymond, coba tolong Ibu bacain pengertian reaksi kimia di depan. Reaksi kimia. Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan komposisi dan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Dalam reaksi kimia, ikatan antar atom pada zat-zat awal dalam kurung reaktan akan terputus dan membentuk ikatan baru, sehingga terbentuk produk berupa zat baru. Oke, berarti reaksi kimia tuh gabungan atau ketika satu unsur berikatan dengan unsur lain, dia akan membentuk suatu produk baru. Di alam atau di kehidupan sehari-hari, contoh reaksi kimia yang kalian ketahui apa? Proses reaksi kimia. Apa? Membeku reaksi kimia. Davino, itu atau fisika atau kimia? Fisika. Apa yang kimia? Apa? Besi berkarat. Besi kalau dia berkarat timbul perubahan di wujudnya. Warnanya berubah. Selain besi berkarat, apa lagi yang kalian tahu? Apa? Nasi, basi. Apa lagi selain dua tuh? Fermentasi. Buah. Oke. Contoh yang kalian sebutkan tadi itu betul. Itu contoh-contoh dari reaksi kimia. Selain itu ada pembakaran kayu. Pembakaran kayu termasuk reaksi kimia atau reaksi fisika? Kenapa dia reaksi kimia? Zat baru. Dia dari apa ke apa? Dari kayu ke abu atau arang bisa. Oke. Tadi untuk ciri-ciri reaksi kimia tuh ada beberapa. Yang pertama terjadi perubahan warna. Contoh tadi pembakaran kayu. Kayu warnanya apa? Setelah reaksi dia jadi apa? Warnanya
perubahan warna di situ? Yang kedua, muncul gas. Kayu dibakar ada gasnya? Berupa apa dia? Asap. Terjadi ada muncul gas di situ? Yang kedua, terbentuk endapan atau itu bisa zat barunya. Kayu dibakar tetap jadi kayu dia, nak. Jadi apa dia? Oke, perubahan suhu. Perubahan suhu, kayu dibakar, suhunya tetap atau tidak? Dia lebih panas. Yang terakhir itu timbulnya api atau cahaya. Ada ciri-ciri dari 5 tuh di proses pembakaran kayu, nak? Oke, untuk jenis-jenis reaksi, sebenarnya kalian akan belajar ini di semester 2. Tapi Ibu berikan kulitnya ke kalian secara garis besarnya. Reaksi itu ada 4, nah. Ada dekomposisi, ada sintesis, ada penggantian tunggal, sama pengganti ganda. Dia mirip-mirip kok, nah. Kalau dekomposisi itu mirip dengan sintesis. Kalau dekomposisi itu dari satu senyawa, berarti dia dari A terpecah dia menjadi A tambah B. Itu yang dekomposisi. Kalau sintesis itu kembalikannya, berarti dia dari 2 zat menjadi 1. Bisa dipahami untuk 2 reaksi di atas dulu? Bisa. Apa bedanya? Coba satu orang. Siapa yang mau? Raymond mau? Bacain aja. Beda. Ya. Jadi kalau dekomposisi itu kok jadi dari satu senyawa bisa terpecah menjadi 2 senyawa. Kalau sintesis itu 2 atau 3 atau lebih senyawa bergabung dan membentuk jadi satu zat. Oke. Kita masuk ke jenis yang selanjutnya. Untuk pengganti tunggal sama pengganti ganda, itu cuma mereka berganti pasangannya aja. Kalau dia tunggal, cuma 1 yang berganti. Dari B tambah AB ditambah C menjadi AC ditambah B. Cuma zat yang mana yang bertukar? C-nya aja yang bertukar. Kalau di pergantian ganda, dia saling bertukar pasangan. Dari AB ditambah CD menghasilkan AD ditambah CD. Bisa dipahami untuk 4 reaksi ini dulu? Oke, kita masuk ke persamaan reaksi. Bisa tolong Ibu satu bacain? Siapa yang mau? Alaina? Persamaan reaksi kimia digunakan untuk menjelaskan reaksi kimia secara singkat menggunakan rumus kimia dari zat-zat yang terlibat. Persamaan ini menunjukkan reaktan zat sebelum reaksi dan produk zat hasil reaksi serta jumlah atom dari masing-masing zat. Oke. Untuk di persamaan reaksi itu ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Ibu punya contoh H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. H2O itu apa? Air. Berarti ini reaksi pembentukan air. Oke, kita lihat istilah-istilah yang ada di reaksi kimia atau persamaan reaksi kimia. Yang pertama itu ada reaktan. Reaktan itu zat awal reaksi. Berarti kalau ada 2 zat yang bereaksi, itu yang disebut dengan reaktan. Kalau produk atau hasil reaksi, itu hasilnya, nah. Kalau yang berarti
Siva? yang H2 dan O2 itu reaktan, H2O itu produk. Oke, stop. Oke. Dari reaksi ibu tadi, ini termasuk reaksi yang mana dari yang 4? Ada yang tahu? Sintesis atau dekomposisi? Sintesis. Kenapa? Untuk reaktan dan produk tahu bedanya di mana? Tahu? Oke. Istilah yang lain itu ada kita tahu koefisien dan indeks. Kalau koefisien itu jumlah molekul atau atom yang terlibat dalam reaksi. Koefisien itu biasanya angka di depannya. Nah, angka di depan itu yang mana maksudnya? Nih, N berarti berapa koefisiennya? O berapa berarti? Berapa? Satu atau dua? Satu atau dua? Satu, nah. Oke. Ada selanjutnya indeks. Indeks adalah jumlah atom atau dalam satu molekul. Nah, baru yang indeks ini kita kenal kemarin dengan istilah muatannya. Yang mana yang indeks itu, nah? Kalau NO berapa jadinya indeksnya? N berapa? N aja. N 2 tuh indeks. Koefisien. N aja butuhnya. 1. O tuh 1. Kalau O yang di samping berapa? Oh ini 1. O yang itu? 2. O yang di samping untuk produk. 4. O-nya aja. 2. Oke, bisa nentuin reaktan, produk, koefisien dan indeks? Oke. Di reaksi kimia itu kita kenal zat tuh berbentuk cairan semua, nah. Satu bentuknya. Zat itu ada beberapa wujudnya, nah. Ada yang kita kenal dengan solid, ada yang kita kenal dengan liquid, ada yang kita kenal dengan aqueous, dan ada yang kita kenal dengan gas. Berarti kalau di contoh reaksi ibu, NO itu wujudnya apa? Gas. O itu menghasilkan hasilnya jadi gas, padat atau liquid? Gas. Oke, kita masuk ke penyetaraan reaksi kimia. Siapa yang bisa membacakan pengertiannya apa? Juga bisa juga? Penyetaraan persamaan reaksi kimia menyetarakan jumlah atom untuk setiap jenis atom yang ada di ruas kiri dengan yang ada di ruas kanan. Berarti untuk penyetaraan persamaan reaksi kimia, kita itu gunanya untuk menyetarakan jumlah atom di reaktan dan di produk. Jumlahnya harus sama. Kalau di reaktan itu 2, di produk itu harus 2. Kalau di reaktan itu 3, di produk harus 3. Nah, caranya itu ada 2, nah. Ada yang caranya secara langsung, ada cara yang bertahap. Oke. Untuk secara langsung
NH2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Untuk menyetarakannya, jumlah atom tuh ingat nak? Kalau menyetarakan di reaksi kimia, jumlah atom tuh kita lihat indeks dikali koefisiennya. Kita lihat dulu. N2, yang mana yang reaktan, yang mana yang produk? Ini apa? Ini oke. Di reaktan kita lihat satu-satu zatnya dulu. Na2 berarti jumlah atomnya berapa? 2. Kita lihat di produknya. Berapa N di situ nak? 1. Kenapa 1? Karena ada Kalau menyetarakan secara langsung itu kita mengira-ngira. Nah, kita harus menyetarakan antara produk dengan reaktannya. Di reaktan N kita tadi berapa? 2. Di produk 1. Kira-kira untuk menyetarakannya kita ngapain? Kita samakan. Kita tambah berapa? Tambah? Kita tulis berapa? 2 di mana kita tulis? dapat N. N yang mana, Alena? N yang di produknya. Di produk. Tepat. Setara tidak di reaktan sama produk untuk zat N kita? Sama-sama 2. Kita lihat lagi. Zat selanjutnya apa? H kita berapa di reaktan? 2. Di produk 3. jumlah atom lihat nah. 3. Jumlah atom itu apa? Oh iya. Indeks dikali Ya. berapa jadinya jumlah atom kita di 6. 6 tahu dapatnya dari mana? Tahu. Oke. 6 di produk, 2 di reaktan. Ngapain kita untuk menyetarakannya? Ditambah Ditambah 3. 3 letaknya di mana? di reaktan. Di Oke. Sudah setara belum reaksi kita? Coba lihat. Na2 di reaktan, di produk Na2 juga. Ya. Sama-sama 2 dia di reaktan sama di produk. Iya. H kita berapa di reaktan, nak? 6. Di produk 6. Setara tidak? Sama di produk sama reaktan? Sama? Setara belum reaksi kita? Sudah. Ada yang belum paham tentang persama reaksi? Atau mau contoh lagi? Iya. Oke. Ibu punya reaksi H2
ditambah O2 menghasilkan H2O. Ini reaksi apa? Pembentukan apa? Ya, sintesis pembentukan air. Oke, kalau yang ibu buat itu udah setara atau belum? Belum. Siapa yang bisa menyetarakannya? Ini, Mifa bisa? Coba. Bisa Hanifah jelaskan? Menurut pendapat Hanifah saja, jelasin ke kawannya. Baik teman-teman, jadi karena reaksi yang di atas belum setara karena di sini juga Buat reaktan sama produknya ya, Bu. ada reaktan yang H2 dan O2 reaktan H2O produk. Jadi yang ini reaktan, yang ini produk. Teman-teman, karena H2 jumlah atomnya 2, jadi di sini sudah 2 berarti sudah sama. Sedangkan yang O di sini jumlah atomnya 2, sedangkan di sini baru 1. Jadi masih belum setara reaksinya. Jadi cara kita menyetarakannya yaitu ditambah 2 pada bagian H di sini reaktan. Jadi dia di sini atomnya ada 4 karena 2 kali 2, sebenarnya itu yang O-nya tetap 2. Jadinya reaktannya ditambah juga 2 di depan produknya. Di depan produknya jadinya hanya 4 sama dengan yang direaktan, dan O-nya juga jadi 2 karena dikali ke sini sama dengan yang direaktan. Oke. Terima kasih Hanifah. Oke. Ada yang belum paham? Jatuhnya di mana? Kalau belum paham coba yang Mas siapa? Kamu belum? Ya? Udah? Belum? Nih, ulang yang punya si Oke, mungkin tadi si Hanifah dia langsung membuatnya 2 di depannya. Supaya mudah, kita lihat. Kita punya H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Kita lihat satu-satu. H-nya udah setara atau belum? Udah sama-sama 2. Yang belum setara di situ siapa? O. Di reaktan berapa? 2. Di produk kita? 1. Kalau dia zat pertamanya udah setara, lihat zat keduanya. Tidak melulu harus zat pertama yang kita lihat. Zat kedua kita belum stabil atau udah stabil di situ? 1 O2, 1 O aja. Kita ngapain? Menyamakan. Kita tambah di mana? Di depan produknya. Berapa kita tambah di sini? Berapa? Sama-sama O2 jadinya, Nak. Karena udah kita tambah 2 di depan produk, berubah tidak H kita di produk? Jadi berapa H kita di produk? 4. Sedangkan H kita di reaktan berapa? 2. Untuk menyamakannya kita tambah berapa? 2. Baru di sini kita buat 2. Setara tidak? Setara? Bisa dipahami? Bisa? Ada yang belum paham lagi? Atau bisa kita masuk yang ke bertahapnya? Bisa? Oke.
tolong Apil, hapus papan tulis. Oke, untuk yang bertahap, beda bertahap dengan yang langsung. Sebenarnya yang lebih mudah itu yang langsung. Kalau yang bertahap, itu kita pakai cara matematika. Oke. Contoh soal ibu, dia termasuk reaksi yang mana? Pergantian tunggal atau pergantian ganda? Tunggal atau ganda di situ? Satu yang berganti di situ, nak? Contoh soal ibu pergantian berganda. Di contoh soal ibu itu setara atau belum? Belum. Belum. C di reaktan berapa? Di produk Satu. H kita di reaktan berapa? 8. Di produk 2. O di reaktan berapa? 2. Di produk. 3. Kalau di bertahap itu kita pakai pemisalan. Nah, yang di depan apa namanya? Indeks atau koefisien? Ini kita istilahkan dengan A, ini B, ini C, dan ini D. Oke. Dia tadi apa? Kalau penyetaraan tuh di antara reaktan, dia harus gimana dengan produk? Harus sama. Atom-atom apa aja yang ada di reaksi kita, nak? C, sama O. Kalau kita lihat satu dulu. Atom C di reaktan ada berapa? 3. Koefisiennya A. Berarti di produk C kita ada berapa? Jadi C atom K di reaktan kita ada berapa? 8 aja. 8A. Oke, di produk kita ada berapa atom C kita? 2D. Oh, atom H. Sorry. 2D. Oke, terakhir atom O ada berapa? 2D. Di produk oke, udah dapat kita persamaannya. Kalau di atom C di reaktannya ada 3A, dia harus menjadi C. Kalau di atom H, dia di reaktannya 8A, di produknya itu 2D. Kalau di atom O itu 2B, dia di
kita misalkan oke. Dari reaksi yang paling kompleks yang mana? Yang paling banyak dia? No. Zatnya. Yang paling banyak berikatan yang paling kompleks yang mana? CH3 H8 atau O2 atau CO2 atau H2O. Apa? C3H8. Karena itu yang paling kompleks, itu kita buat koefisiennya kita ibaratkan 1. Berarti A sama dengan 1. Oke, kita masuk ke atom C. Atom C persamaannya apa tadi? 3A. A kita berapa tadi? Berarti untuk C berapa? Nah, bisa? Itu atom C. Berarti dapat kita koefisiennya di sini 1. Di sini berapa jadinya? C kita berapa tadi? 3. Yang mana lagi yang kita mau tahu hasilnya? Atom H apa persamaannya? Oke. Apa yang udah kita ketahui di situ? Berarti 8. Berarti D kita berapa? 4. Dapat. D untuk siapa? Siapa lagi? Atau O apa? Apa yang sudah kita ketahui? C kita berapa? 3. D kita? Berapa D kita? 5, Demon? 3. Ini berapa? B berapa D? Coba kita lihat. Setara dia atau tidak? C di reaktan berapa? 3. Di produk? 3. Kita lihat lagi. H di reaktan berapa? 8. Di produk? 8. Dari mana 8-nya? Koefisien dari indeksnya, Bu. Oke, setara dia? Setara. Apa yang kita lihat lagi terakhir? O di reaktan berapa? 10. 10. Di produk? 10. Di CO ada O enggak? Ada. Berapa di situ? 6. Di H2O berapa di situ? 4. Jadi totalnya 10. setara dia di reaktan sama produk? Setara. Setara. Mana yang lebih mudah? Bertahap atau langsung? Langsung. Bisa? Bisa? Kalau ibu kasih contoh, bisa
sampai 5. Cynthia, apa lagi boleh coba? Kalau kamu bisa di bertahap langsung. Cari yang paling besar ya. Berarti di sini harus duanya kontak jadi setar kan nantinya berubah nanti temanya kan jadi 2 kan 3 kan. Biar dia sama harus nggak gitu dong. Ini aja. Ini kan 2. Ini 2. Ya. Ini 2 kan. Nanti ini 3 kan. 3. 3 kan 2. Nanti baru kali 3 sama 3. Kira angka 2 nanti angkanya berkompak. Oh berarti jalannya gitu tadi.
Fokusin dulu FD dengan FD. Untuk menghilangkan iya, berarti dengan cara kita kali dia jadi kali yang buat berarti jadi 4 FE sini jadi 32 ini koefisiennya berapa? 8 kan sini cuma 1 kali 2 berapa? 2 oh bukan tidak langsung saja sekarangnya saja kita satu kalian ini tekan jadi dia koefisiennya berapa? Jadi untuk membuat dia jadi genap bulatkan terus kita kali ke sini jadi nggak bisa kali semua koefnya paling berat kalau persilangannya kali kali dua semua koefnya udah selesai
Coba dulu. Coba tengok ya. Ya. Kan dia ini berapa jumlahnya? FE itu berapa? Satu. Kan satu di sini satu. Satu kali satu berapa? Dua. Satu. Ini berapa? Dua. Untuk menyelesaikan bilangan ini kita tambah berapa? Oh, satu di sini, dua di sini ya. Kalau dua di sini harus dua. Buat di situ dua di situ. Nah, dua kan? Sekarang dia FE di sini dengan di sini kan? Kita lihat lagi. Oh di sini ada berapa? Dua di sini. Tiga. Karena dia tidak bisa kita ambil salah satu, kita buat aja 3/2 O2. Buat 3/2. Ya. Nah, 3/2. Di reaksi itu tidak boleh ada pecahan. Untuk menghilangkan pecahan, kita dua di sini. Kali 2 semua koefisiennya. Kali 2 ya. 2 kali 2 3/2 kali 2 kali 2. Koefisiennya aja baik. Coba dapat. Boleh reaksi hasilnya gimana? 2 kali 2 berapa? Boleh. Boleh yang bagus di bawah. Ada kan kamu? Apa dia bilang? Mana? Berapa di sini? Berarti dia
tambah. Oh 3C. Nah, kan? Boleh lagi. Samain yang paling apa sih? Apa? Yang paling kompleks. Berarti kita harus koefisiennya kita ibaratkan 1. Berarti A sama dengan 1. Kita masukin C, boleh C di sini. C, dia apa persamaan dia? 2A sama dengan C. Maksudnya A tadi berapa? Nah, coba. Pas C sama dengan 2. Apa lagi yang A? Kan kita ketahui nih 1. A lagi kan? Jadi yang kita cari di sini D-nya. Jadi kedua ya. Itu nomor 4 pakai yang bertahap. Kalau dia nanti kalian dapatnya per itu dikali 2. Ada yang udah siap? Siapa yang mau nomor 1? Nomor 1 udah ya? Nomor 2? Sekarang nomor 2? Nomor 2 siapa? Nomor 3. 3 siapa? Raymond. 4 ya. Apa sih? 4 Alaina. 5 kamu.
Nomor 4 siapa? Alina. Nomor 5 tadi siapa?
Oke, jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ini Pak, sudah. Coba agak jadi sini aja. Oke, baik teman-teman, saya akan menyimpulkan tentang pelajaran kimia hari ini tentang reaksi kimia dan persamaan reaksi kimia, yaitu reaksi kimia sebelumnya adalah yang reaksi kimia yaitu perubahan kimia yang mana perubahan zat yang melibatkan perubahan komposisi sehingga terjadi zat baru yang permanen. Dan ciri-ciri reaksi kimia itu ada terjadi perubahan warna, perubahan suhu, habis itu terdapat zat baru atau terbentuknya endapan dan juga timbulnya gas. Dan lalu persamaan reaksi kimia, penyederhanaan persamaan reaksi kimia itu tadi kita ada belajar. Sebelumnya reaksi kimia itu ada 4 macam, yaitu komposisi, sintesis, penggantian tunggal dan ganda.
untuk hari ini materi kita sampai di sini. Ibu harap kalian mempelajarinya atau mendalaminya di rumah. Bisa? Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.